Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Herlina SPD dari SD Negeri 1 Anggolosi, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur. Saya akan membawakan video pembelajaran dengan menggunakan papan interaktif digital mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 SD. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, semangat belajar? Semangat. Sekarang coba kita berdiri dulu, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Iya. Anak-anakku, hari ini ada yang tidak hadir tidak temannya? Hadir semua. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan. Kita masih diberi nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita sama-sama masih bisa ke sekolah dalam rangka menuntut ilmu. Iya. Untuk hari ini bagaimana dengan jadwal piketnya? Siapa yang jadwal piket hari ini? Apakah sudah dilaksanakan dengan baik? Sudah, alhamdulillah ya. Jadi Bu Guru selalu ingatkan untuk yang melaksanakan piket harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, terutama piket kebersihan. Karena kebersihan itu adalah juga bagian dari iman. Iya, pinter. Anak-anakku sudah siap belajar? Ya. Sebelum kita lanjut belajar, seperti biasanya Bu Guru selalu mengingatkan, terutama di dalam proses pembelajaran sebentar, saya harap kita semua selalu mematuhi apa? Mematuhi peraturan kelas kita, mematuhi kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama, ya? Ya, baiklah. Sebelum kita lanjut, seperti biasanya kita berdoa. Iya, kepada anak-anakku yang sudah ditugaskan untuk hari ini memimpin doa, Ibu Guru persilakan.
kita berjalan terus atau berlari terus tanpa tujuan yang jelas, kira-kira bagaimana perasaannya kita? Lelah. Iya, lelah, capek ya? Capek? Iya. Begitu juga kalau misalnya kalian membaca buku atau membaca apa saja, materi apa saja, tanpa ada tanda, misalnya tanda itu tadi yang 3, tanda titik, tanda tanya atau tanda seru, tanda titik saja. Kalau misalnya tidak ada tanda titik, bagaimana perasaanmu? Kalau kita membaca misalnya ini, contohnya kita lihat, kalau kita membaca terus buku bacaan misalnya, buku cerita misalnya, kalau tidak ada tanda titiknya, bagaimana perasaannya kita? Bagaimana paru-parunya kita? Akan? Iya, kehabisan napas. Capek kan? Capek enggak? Capek, lelah. Iya. Kemudian napasnya engos-engosan, ya. Nah, sekarang perhatikan, coba kalian perhatikan di papan tulis teks yang teks 1. Coba dibaca. Budi suka makan apel. Budi suka makan apel. Aku membeli jeruk di pasar. Apakah kamu mau membeli separuh membeli sekali? Budi saya suka baca bersama. Lihat, perhatikan baik-baik garis pertama. Budi suka makan apel. Ibu membeli jeruk di pasar. Apakah kamu mau ikut membeli pensil? Wah, banyak sekali buku di rak itu. Ayo kita baca bersama. Wow, kira-kira coba pertanyaannya perhatikan. Apakah ada yang salah dengan teks ini? Ada. Ada. Apa yang salah kira-kira? Tidak ada tanda titik, tidak ada tanda baca, ya. Jadi kita baca terus saja. Lama-lama, untung ini teksnya pendek. Bagaimana kalau teksnya panjang? Lama-lama kita kehabisan napas. Kemudian lanjut, perhatikan. Nah, perhatikan teks kedua. Ayo. Budi suka makan apel. Ibu membeli jeruk di pasar. Apakah kamu mau membeli separuh? Wah, banyak sekali buku di rak itu. Ayo kita membaca bersama. Iya. Kira-kira ada nggak perbedaannya dengan teks yang pertama tadi? Ada. Iya. Bagaimana dengan teks kedua ini? Apakah lebih mudah dipahami? Ya. Iya. Kenapa dia bisa lebih mudah dipahami? Ada tanda baca. Karena ada tanda baca, ada tanda berhenti, sebentar, sejenak kita menarik napas. Kemudian bagaimana teksnya? Bisa dipahami tidak? Lebih bisa dipahami ya ketimbang yang tadi. Misalnya itu kalimatnya, Budi suka makan apel. Nah, berarti kalimatnya jelas ya. Oke, sekarang sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai materi tanda baca. Iya. Apa itu tanda baca?
Ya. Sekarang kita mulai dari tanda titik. Jadi hari ini kita akan belajar hanya 3 tanda baca dulu, ya. Nanti pertemuan selanjutnya baru kita tambah lagi tanda baca yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tadi ada tanda tanya, ada tanda titik, ada tanda seru. Mantap, bagus. Nah, sekarang tanda titik. Perhatikan. Tanda titik digunakan sebentar ya, sebentar. Ya, lihat di sini. Kelihatan? Ya. Tanda titik digunakan untuk menandai akhir sebuah kalimat pernyataan. Iya. Kalimat yang tidak memerlukan kelanjutan. Misalnya, contohnya, saya suka membaca buku. Iya, saya suka membaca buku titik. Nah, saya sedang belajar titik. Ada yang bisa maju ke depan menyebutkan contohnya, menuliskan salah satu contoh penggunaan tanda baca titik. Ayo, siapa yang bisa maju? Coba tuliskan contoh penggunaan penggunaan tanda baca titik dengan benar. Iya. Dulu ini. Oh, bisa nih? Jangan, itu cepat nih. Bagus. Oke, iya. Nah, jangan sentuh tangan saja, jangan sentuh dia mana. Iya. Oke. Aku Oke, apa bacanya? Aku ingin menjadi polisi. Aku ingin menjadi polisi. Jadi bagaimana? Sudah paham penggunaan titik? Sudah. Bisa lanjut? Iya, sekarang kita lanjut penggunaan tanda tanya. Penggunaan tanda tanya. Coba, apa penggunaan tanda tanya? Tanda tanya digunakan untuk menandai akhir kalimat pertanyaan. Iya, tanda tanya itu digunakan apabila kita ingin mengakhiri sebuah kalimat pertanyaan. Contohnya, misalnya, apa buku yang sedang kamu baca? Tanda tanya, ya. Kemudian, siapa nama temanmu? Tanda tanya. Kira-kira contoh apa lagi yang kalian ketahui? Siapa yang mau maju ke depan kelompok? Yang sebelah sini lagi. Siapa yang mau maju ke depan? Ahmad. Oh iya, oke. Mau disebut namanya baru maju. Oke, contohnya penggunaan tanda tanya. Contoh, jangan disentuh anunya, nak. Oke. Dihapus. Ini tadi pakai kan? Tadi pakai nih. Oke. Silakan tulis. Baik. Pintar-pintar anak ini semua. Iya. Awal kalimat ini biar tak apa-apa. Sebenarnya ini ada garisnya. Ini saja yang diikuti supaya lurus.
miring. Iya, bagus ya. Apakah kamu mau bermain? Iya. Sudah paham? Kita lanjut ya. Tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengekspresikan emosi yang kuat, perintah tegas, atau penekanan dalam sebuah kalimat. Contohnya misalnya, wow, luar biasa. Nah, tanda seru. Kemudian ada lagi, ayo kita mulai sekarang. Ya, jadi dia merupakan tanda perintah atau penekanan dalam sebuah kalimat. Iya, ada yang mau berikan contohnya? Siapa lagi? Yasir. Oke. Muhammad Hidayat. Contoh penggunaan tanda seru. Saya ambil ini. Iya. Oke. Tanda seru. Oke, beri aplaus buat Muhammad Rifki Hidayat. Mari kita menyapu gelas. Ya, bagus ya. Oke, sekarang bagaimana? Sudah paham semua? Nah, untuk materi kita hari ini cuma 3 tanda penggunaan tanda baca. Sekarang saya akan memberikan evaluasi, memberikan tugas. Nah, karena duduknya sudah begini, jadi ini saja kelompoknya ya. Di sini kelompok pertama dan ini kelompok kedua. Silakan dikerjakan ini yang ada di LKPD yang sudah buku berikan. Silakan dikerjakan secara berkelompok ya. Ya, kerjakan berkelompok. Diskusi yang baik. Nah, bagaimana penulisan yang benar? Iya, ditulis di tempat jawaban yang tersedia. Silakan. Iya, ini ya. Dengarkan dulu instruksinya. Dengarkan instruksi LKPD-nya. Tuliskan kembali kalimat-kalimat di bawah dengan menggunakan tanda baca yang tepat. Iya, silakan. Di situ ada beberapa soal. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Sebentar, salah satu perwakilan naik ke depan membacakan. Ya, nah, silakan saya beri waktu berapa menit. Ayo diskusi berapa menit? 30 menit. Silakan dikerjakan. Ayo, siapa yang menulis? Iya, Ahmad. Perhatikan temannya, diskusi, jangan sampai ada yang salah penulisannya. Karena kita tadi sudah belajar, jadi sudah tahu bagaimana penulisan tanda baca yang benar. Ya.
Iya. Oke. Ibu membeli jeruk, apel, mangga, dan semangka di pasar. Iya. Siapa yang membawa buku cerita saya ke penulisnya? Tanda tanya. Aduh, kaki saya sakit sekali karena terjadi. Oke, beri aplaus kepada kelompok 1. Ya, sekarang silakan maju kelompok 2. Ayo sini kelompok 2. Siapa perwakilannya? Naufal sini. Ayo kita bermain bola di lapangan hari Minggu besok. Iya, oke, lanjut. Ibu membeli jeruk, apel, mangga, dan semangka di pasar pagi. Oke, lanjut. Siapa yang membawa buku cerita saya ke perpustakaan? Iya. Kemudian, Aduh, kaki saya sakit sekali karena terjatuhkan sepeda. oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Semuanya sudah bagus ya hasilnya. Hasil diskusi kelompoknya alhamdulillah sudah sesuai penulisan tanda bacanya. Anak-anak, sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya? Sudah mengerti semua? Oke, sekarang kita berdiri dulu semua. Berdiri semua ya. Kita stringing dulu. Kalau guru bilang semangat pagi, tepuknya 1 kali. Semangat pagi. Ya, diingat. Semangat pagi. Kalau guru bilang semangat siang, tepuknya 2 kali. Semangat siang. Caranya begini. Ya, oke. Kalau guru bilang, perhatikan. Kalau guru bilang semangat sore, berarti tepuknya 3 kali. 1, 2, 3. Atau 1, 2, 3. Ya. Nah, kemudian kalau guru bilang semangat malam, diam di tempat. Tidak boleh ada tepukan ya. Nah, sekarang konsentrasi dimulai. Semangat siang. Iya, diingat. Tadi berapa kalau semangat siang? 2. Ada yang tepuknya cuma 1? Ya. Iya. Semangat pagi. Semangat siang. Semangat sore. Semangat malam. Iya. Semangat sore. Iya. Semangat pagi. Siang. Tadi kan Bu Guru bilang kalau semangat siang baru tepuk 2. Bu Guru tadi bilang apa? Bu Guru bilang siang, bukan semangat siang. Oke. Iya. Kita lanjut ya. Masih kurang konsentrasi. Iya. Sekarang sesuai dengan kita hari ini sudah belajar mengenai tanda baca dengan baik dan benar. Sekarang saya ingin mengetahui bagaimana kalian mempelajari tanda baca ini dengan baik. Apakah sudah mengerti atau tidak? Nah, sekarang ada 3 pertanyaan yang sudah Bu Guru berikan di tempat saya ya. Saya salah satu siswa saja. Saya bertanya menjawab pertanyaan yang
mewakili saja salah satunya. Kelompok pertama silakan dijawab pertanyaan yang pertama, ya. Kelompok kedua silakan dijawab pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga nanti kita nanti kita pilih siapa yang mau menjawab atau sekalian menjawab sama-sama, ya. Oke. Untuk pertama dari kelompok 1. Oke. Apa tantangan terbesarnya tadi saat kita belajar? Sering lupa. Sering lupa apa? Lupa memberikan apa? Memberikan tanda bacanya. Iya. Bagaimana yang lain? Yang kelompok 1. Apa tantangannya saat kalian belajar menulis tanda baca? Apa tantangannya? Tadi Yasir bilang dia sering lupa memberi tanda tanya saat menulis, kan? Iya. Kemudian apa lagi? Itu saja. Sering lupa juga. Kalau Atia? Dipikir dulu. Oh iya, bagus. Katanya Atia, dia bukan sering lupa katanya tanda bacanya, tapi kadang dia lupa saat menulis kalimat itu, dia lupa huruf kapitalnya. Biasanya dia tulis seharusnya huruf kapital, dia tulis huruf kecil, ya. Oke, bagus. Sekarang kelompok 2. Bagaimana perasaan saat membaca tulisan yang tidak ada tanda bacanya? Silakan. Aku bingung kapan harus pakai tanda koma. Kadang aku pakai koma di saat tempat, kadang aku tidak pakai sama sekali. Oh iya, berarti kadang dia lupa memakai tanda komanya, kadang juga dia tidak pakai sama sekali. Begitu Ahmad? Iya, oke. Berarti memang harus diperhatikan dengan baik, ya. Namanya menulis bahasa Indonesia dengan baik dan benar harus disesuaikan dengan penulisan PBCD dan penulisan tanda baca yang benar. Kemudian bersama-sama kita jawab. Apa yang akan kamu lakukan agar tidak lupa menggunakan tanda baca? Apa yang kita lakukan supaya tidak lupa tanda baca? Mengecek kembali. Iya, mengecek kembali. Iya, kalau sudah kita tulis, kita cek kembali kalimatnya yang habis kita buat, ya. Oke, sekarang sudah selesai. Sekarang saya akan memberikan tes secara mandiri melalui HP. Silakan dibuka HP-nya masing-masing. Kita akan melakukan asesmen. Dulu ya. Ya, mana sudah? Oh, sudah. Mantap. Kelompok 1 bisa diberi aplaus. Dia sudah masuk. Sudah siap asesmennya? Sudah. Bentar ya. Mulai ya, siap? Sudah semuanya scan barcode-nya? Sudah. Ya, maju satu-satu ke depan. Aku bisa dari kamar dulunya saja. Bisa dari kamar dulunya kalau bisa, ya. Kalau tidak bisa, silakan maju. Scan masing-masing. Scan sendiri-sendiri. Sabar. Masih sementara. Ya, silakan. Udah
Ya, bagus. Yang sudah silakan pilih. Mulai browser. Ini ya. Mulai browser baru klik namanya masing-masing. Ya, awas hati-hati ya nanti. Ya. Kelompok 1 sudah. Mantap. Kemana? Sudah siap? Ya, silakan dijawab pertanyaan yang ada di HP-nya. Diklik sesuai jawaban yang benar. Sesuai dengan tanda baca yang sudah kita pelajari. Sudah ya? Pertanyaan selanjutnya kita terus saja. Tanda baca yang digunakan di kalimat tanya. Nah, yang mana tanda baca yang digunakan di akhir kalimat tanya? Oke. Ada ya? Perhatikan baik-baik soalnya. Perhatikan baik-baik soalnya. Dibaca baik-baik soalnya. Tadi semuanya saya tanya ada pertanyaan, tidak ada. Sekarang diberi soal. Ya, silakan. Pertanyaan selanjutnya. Kalimat perintah.
Kita lihat. Oke, lanjut. Sudah.
Menggunakan baca yang baik ya. Refleksi. Refleksi. Oke, sekarang sebelum kita istirahat, biasanya kita tutup dengan doa bersama. Ya. Silakan, siapa yang mungkin doa? Silakan. Ayo.